tasawuf itu objek kajiannya membahas masalah hati. Atau istilahnya Abu Hasan An-Nadwi, seorang ulama India yang masyhur, ya, yang ayahnya juga disebut sebagai Ibnu Khilqan India, muarrikhun, pakar sejarah. Kitab dari ayahnya Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi itu saya baca kurang lebih 1000 lembar, membahas tentang biografi ulama-ulama India. Jadi ulama India itu sangat banyak dan mereka banyak yang aulia. Jumlah mereka itu saking banyaknya ditulis oleh ayahnya Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi bernama As-Sayyid Abdul Hayy Ibnu Fakhruddin Al-Hasani At-Talibi. Beliau membahas biografi ulama-ulama India, para wali-wali India, itu memakan 1000 lembar. Nama kitabnya berjudul Nuzhatul Khawatir, atau yang sekarang mereka juga berikan judul Al-I'lam Biman fi Tarikhil Hindi Minal A'lam, nama kitabnya. Jadi luar biasa. Ya, kita alhamdulillah di belahan dunia ini banyak kaum solihin bertebaran. Adanya mereka itulah rahmatnya Allah. Kalau mereka sudah tidak ada, buat apa Allah membiarkan bumi seperti ini? Mereka tidak, Allah binasakan ini semua. Tapi karena ada sebabnya mereka, para solihin, para aulia, maka Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Walaupun kita bukan wali, walaupun kita bukan orang soleh, tapi bibarkatihim, dengan keberkahan mereka kita juga mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Jadi kalau kita ingin mengkaji tasawuf, mukaddimatuhu wa ta'rifatuhu, baik prolognya dan definisinya, ada kitab yang membahas bagaimana sih pemikiran para sufi. Karena tasawuf tidak bisa dipisahkan dengan sufi. Tasawuf tidak bisa dipisahkan dengan sufi. Dan harus kita ketahui bahwa di dunia ini negara-negara yang tadinya bukan beragama Islam tapi berubah menjadi beragama Islam, ada yang mayoritas, ada yang bahkan menjadi Islam terbesar, itu semuanya berkat dakwanya orang-orang tasawuf. Coba bisa dicek, semuanya yang mengislamkan ini, negeri-negeri di Asia Tenggara, di India, di Afrika, itu yang mengislamkan para dai-dai yang bukan hanya mereka paham ilmu syariat, tapi mereka juga orang-orang yang juga mengerti ilmu tasawuf. Kalau tidak mereka yang masuk, tidak akan bisa berubah menjadi Islam negeri-negeri yang tadinya tidak ada agama Islam di dalam. Sebut saja di Indonesia, Wali Songo. Wali Songo itu sufi semuanya. Buktinya apa? Ada lagu yang sampai sekarang dinyanyikan, Tombo Ati. Ada 5 perkaranya. Itu kan syair-syair dari para sufi. Antum baca di kitab Sifatus Safwa. Sifatus Safwa karya Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, yang dilahirkan tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Di situ ada satu maqalah yang sama persis dengan Tombo Ati. Ucapannya kalau tidak salah bernama Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Berarti sufi. Ini kalamnya sufi. Gitu. Jadi dengan 9 ini mewakili, sebenarnya banyak, tapi yang 9 ini, Wali Songo ini mewakili saja. Mereka bertasawuf, mereka berakhlak mulia, dakwanya dengan senjata akhlak. Bisa merubah yang tadinya Hindu berubah menjadi Islam, dan bukan sekedar Islam, menjadi pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Kalau bukan sufi gak bisa. Gak bisa. Karena kalau berbicara dakwah ikhlas, ya kita harus pakai lewat ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf membahas fikih batin, bukan fikih zohir saja. Dan kedua-duanya penting. Nanti sebentar kita akan tahu aliran-aliran tasawuf yang mamnu' dan mazuz, yang dilarang
dan dibolehkan. Jadi ada tasawuf yang terlarang, ada tasawuf yang wajib untuk kita pelajari. Di India ada seorang sufi namanya Syekh Al-Kabir Ahmad Asirul Hindi. Ini tariqahnya tariqah Naqsyabandiyah. Tariqah Naqsyabandiyah dari Bahauddin, sanadnya bersambung kepada beliau. Hanya beliau sendiri saja mampu membuat 900.000 orang menjadi orang soleh di tangannya. Belum lagi yang masuk Islam, orang-orang India. Beliau dakwah di India. Karena yang disampaikan bukan hanya lisan, bukan hanya bahasa lidah, tapi dia mengucapkan juga dengan bahasa hati, bahasa ruh, bahasa ikhlas, dan ta'alluq bin Nabi, dan punya ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nasabnya bersambung kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya Syekh Al-Kabir, Syekhul Kabir, guru yang besar, Ahmad Asirul Hindi. Asir artinya rahasia, Hindi artinya India. Pendiri Jama'atut Tabligh juga demikian, bermazhab Hanafi secara fikih, akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi juga bertarekat, bertasawuf. Tahu tarekatnya beliau yang awal berapa? 4 tariqah beliau pegang, punya sanad 4 tariqah. Syekh Maulana Ilyas, tariqah Al-Qadiriyah. Tariqah Al-Qadiriyah nisbat kepada siapa? As-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tariqah kedua beliau tariqah Sahrawardiyah, Al-Imam As-Sahrawardi namanya, yang menulis kitab Awariful Ma'arif. Tariqah ketiga beliau memegang tariqah Jistiyah yang memang banyak di India. Ini tariqah Jistiyah didirikan oleh Abu Ishaq Ad-Dimashqi di Damaskus, tapi yang membawa ke India namanya Syekh Mu'inuddin, Syekh Mu'inuddin, yang menyebarkan tariqah ini di India. Dan tariqah Naqsyabandiyah 4. Lihat buat dari keikhlasannya, itu Jama'atut Tabligh tersebar di penjuru dunia. Kita pergi ke pelosok-pelosok, di situ ada saudara-saudara kita Jama'atut Tabligh. Dan mereka ini para wali. Beliau punya anak Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi yang menulis kitab Hayatus Sahabah, kalau tidak salah ya Ustaz. Ini punya hubungan yang baik dengan habaib. Kami dapat dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ketika beliau ke Malaysia, disampaikan di forum Jama'atut Tabligh di Malaysia. Para asatidzah di sana menceritakan dan sampai kepada kami bahwa ayahanda Al-Habib Umar, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, pernah berkunjung dan berziarah kepada Syekh Yusuf Al-Kandahlawi di India. Begitulah orang soleh saling mengunjungi satu dengan lainnya. Pada saat itu Syekh Yusuf Al-Kandahlawi sedang menyusun kitab Hayatus Sahabah. Datanglah Al-Habib Muhammad. Karena tahu ini Al-Habib Muhammad termasuk dari Bani Alawi min Sadati, termasuk dari Sadah, dari Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meminta kepada Al-Habib Muhammad untuk menyusun daftar isinya. Jadi daftar isi Hayatus Sahabah itu dari Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Habib Muhammad juga menghormati Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, karena la ya'rifu wali illa wali, la ya'rifu ahlal fadli illa ahlul fadli. Tidak ada yang mengenal wali kecuali wali. Tidaklah mengenal orang itu mulia, melainkan orang itu juga mulia. Jadi yang bisa menilai orang itu mulia, orang yang mulia. Yang bisa menilai orang itu baik adalah orang yang baik, maka dihormati.
Ini wali. Maka di satu fasal di Hayatus Sahabah itu ada bab ikrami ahlil bait. Padahal konteksnya waktu itu beliau khusus membahas biografi sahabat Nabi. Nama kitabnya sudah jelas, Hayatus Sahabah. Tapi mungkin datangnya tamu dari ahlul bait Nabi, maka beliau tambahkan bab khusus namanya bab ikrami ahlil baiti, bab memuliakan ahlul bait Rasul. Ini ada Ustaz Abdurrahman juga tadi tidak ceramah. Ya. Kata sama-sama? Ya, oh ya. Berikut Ustaz Abdurrahman ya. Nanti next Allah. Kemudian ponakan. Ini sufi. Saya mau ceritakan bagaimana peran para sufi. Ini sufi juga. Anaknya ayahnya Syekh Ilyas sufi. Anaknya Syekh Yusuf Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi juga sufi. Dari Delhi kalau tidak salah ya. Di India, Delhi. Kandahlawi nama tempat kalau tidak salah. Punya ponakan, Syekh Ilyas punya ponakan kalau tidak salah. Alim, muhaddits, sufi yang menulis kitab Fadailul A'mal. Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Wah, itu kalau dibaca kitabnya baru kita tahu. Kadang orang belum baca, belum pelajari, sudah main vonis. Ini kitab nih, Fadailul A'mal, kitab gak bagus ini. Yang nilai sama yang dinilai itu jauh ma baina samai wal ard, antara langit dan bumi. Ini sufi, ini wali. Bukti kalau beliau seorang wali, seorang soleh itu waktunya habis bayan wa dakwah. Gak ada henti-hentinya. 24 jam. Nulis kitab satu hari bisa jadi kitab 363 lembar bisa satu hari, satu malam. Kitab Hajjatul Wada' itu membahas tentang haji perpisahannya Nabi. Itu beliau tulis hanya satu hari. 363 lembar kurang lebih. Ada kita di sini yang mau nilai kitabnya beliau. Oh, kitabnya agak bagus nih, banyak hadis palsu di dalamnya. Bisa gak nulis kitab satu hari satu malam 363 lembar? Gak bisa. Kalau dihitung pakai matematika juga gak bisa. Apa yang dikasih oleh Allah? Keramat, waktunya berkah. Itu kitab Hajjatul Wada'. Beliau menulis, membahas bab Hajjatul Wada' yang ditulis oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ibnu Qayyim kita ketahui ulama, alim ya, walaupun kontroversial juga dalam beberapa bab akidah, tapi selebihnya beliau kitabnya adalah baik. Di antaranya kitab yang baik Zadul Ma'ad tentang biografi atau sirah nabawiyah dengan pendekatan fikih. Jadi Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi membahas bab Hajjatul Wada' yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Beliau dilahirkan tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Dibahas satu hari satu malam, ditulis jadi satu kitab yang sangat indah. Namanya kitab Hajjatul Wada'. Luar biasa. Ada kitab yang lebih hebat lagi, kurang lebih 19 jilid beliau tulis. 19 jilid. Judulnya Aujazul Masalik. Aujazul Masalik fi Syarhil Muwatta Al-Imam Malik. Beliau mensyarahkan kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. 18 jilid atau 19 jilid. Beliau jelaskan. Ini muhaddits wa sufi. Ya, kalau al-muhaddits banyak, tapi kalau al-muhaddits dan sufi itu bisa dihitung dengan jari. Kalau muhaddits banyak, tapi al-muhaddits dan sufi itu tidak banyak. Di antaranya yang al-muhaddits dan sufi itu memang ulama-ulama India banyak. Muhaddits terkenal sebagai pakar hadis, dan juga sufi. Dibahas tuh kitab
Padahal dari sisi mazhab beliau mazhab Hanafi, tapi yang dibahas kitab mazhab Maliki karena ditulis oleh Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Tapi disyarahkan kitabnya mazhab Maliki. Kenapa demikian? Karena beliau punya sanad, dapat izin untuk mensyarahkan kitab Al-Muwatta yang bersanad kepada ulama klasik terdahulu, guru dari Imam Syafi'i, sahabat dari Imam Abi Hanifah, bernama Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah salah satu gurunya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Belajar kepada Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi fikih atau mazhab Hanafi juga itu Imam Syafi'i mempelajarinya, karena belajar langsung kepada murid tercinta Al-Imam Abu Hanifah. Nah, Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kemudian hijrah. Maknanya hijrah, rihlah, melakukan perjalanan intelektual, belajar lagi kepada Imam Malik. Beliau ketemu Imam Malik juga. Jadi gurunya bukan hanya Imam Abu Hanifah, tapi juga Al-Imam Malik di Madinah. Beliau belajar kepada Imam Auza'i juga. Beliau sempat bertemu belajar kepada Abdullah ibn Mubarak juga. Beliau belajar kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri juga. Beliau belajar. Nah, beliau dapat sanad Al-Muwatta dari Imam Malik. Nah, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi mensyarahkan kitab Al-Muwatta karena punya sanad kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang bermazhab Hanafi. Dan itu sah-sah saja dan tidak ada masalah, karena fi dawi ahli sunnati wal jamaah, berada dalam naungan yang sama, yaitu ahlu sunnati wal jamaah. Nah, ini sekedar pengetahuan bahwa peran sufi itu tidak bisa dipungkiri. Berkat mereka, negeri-negeri yang tadinya tidak Islam berubah menjadi Islam. Bukan hanya di Indonesia, tapi di India, di Afrika juga demikian. Seorang amir At-Tariqah Al-Qadiriyah, seorang pemimpin, seorang raja bernama As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jazairi. Beliau adalah seorang mursyid dan seorang jenderal dan seorang pemimpin di Aljazair. Waktu itu melawan penjajah Prancis. Akhlaknya baik. Itu tawanan-tawanan Prancis dikasih makan makanan paling enak, sedangkan pasukannya makannya ala kadar. Orang-orang Prancis heran. Nanti ada istri, ada tawanan orang Prancis, istrinya di Prancis kirim surat kepada Amir namanya Abdul Qadir Al-Jazairi, Al-Qadiriyah. Tarikatnya apa? Al-Qadiriyah. Wahai Tuan, kasihan saya adalah seorang istri dengan anak. Saat ini kami rindukan kepada suami saya. Dia tulang punggung kami. Dibaca oleh As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jazair, dibebaskan tawanan Prancis semua tanpa dianiaya, tanpa disakiti. Mereka masuk tawanan itu kurus, keluar dari tawanan beliau jadi gemuk. Itu diakui oleh dunia barat. Belum pernah ada jenderal seperti ini. Dari mana dia belajar ilmu ini? Dari tasawuf. Tasawuf sumbernya dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa. Dari tarekat tasawuf, para sufi, para asfiya yang mengislamkan negeri ini, di Afrika, Asia Tenggara, di India, di Cina. Sebenarnya Islamnya banyak di sana, tapi karena jumlah penduduk terlalu banyak dianggap sedikit. Islam di sana banyak. Di India banyak, di Pakistan. Tapi karena penduduknya terlalu banyak, populasinya terlalu banyak, orang-orang Hindu, maka terlihat sedikit.